102,8 Radio Station. This is Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. This is your radio. Marhaban ya syahrul Ramadan, selamat menunaikan puasa. Marhaban ya syahrul mubarak, selamat berpuasa. Marhaban ya syahrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, selamat sore Insan Mesra. Kembali lagi bersama kami, saya Suharsi, Bang Ude, Bang DJ dan Sikri dalam dialog sore Ramadan hari ini. Alhamdulillah hari ini sudah memasuki hari ke-20. Insya Allah sementara malam adalah malam ke-21. 21. Siap. Siap. Baik, Insan Mesra bisa berinteraksi bersama kami melalui Facebook Mesra Radio Parepare dan YouTube Radio Mesra Parepare, atau bisa menghubungi langsung di nomor 0853 9535 0907. Baik Insan Mesra, untuk memulai dialog sore hari ini, mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Sikri. Silakan Sikri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاع إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو نشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. Sadaqallahul azim. Terima kasih Sikri. Baik Insan Mesra, mari kita memulai dialog sore hari ini. Silahkan Ustaz. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Insan Mesra di mana saja berada, semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Diberi kekuatan kesehatan, lebih-lebih lagi diberi nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus di bulan Ramadan yang semakin hari makin macet jalanan, makin hari makin ramai toko dan pasar, makin hari masjid, Allah subhanallah, sudah mulai kehilangan jemaahnya satu persatu. Kita berharap, kita menghimbau tetap semangat beribadah, paksa diri kita untuk beribadah di bulan Ramadan. Insan Mesra di mana saja berada, bahwa insya Allah kita berada pada malam ke-21 di bulan suci Ramadan dengan judul atau tema Lailatul Qadar dan i'tikaf. Kemudian siapa yang beribadah, ini fadilahnya. Siapa yang beribadah sebentar malam karena iman dan takwa kepada Allah, maka diampuni dosanya oleh Allah, kemudian dikeluarkan kemudian dia didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala dan diberi syafaat, mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 3 yang kita dapatkan ini malam. Dan itu hebatnya lagi, malam ini bertepatan dengan malam Jumat, malam Jumat. Dan itu lagi malam ganjil lagi. Nah, ini sangat kuat pendapat ulama di sini, bahwa kalau kebetulan terjadi malam Jumat dan terjadi pada malam 21, maka kemungkinan besar itu turunnya Lailatul Qadar. Nah, gitu. Jadi itu prediksi ulama seperti itu. Nanti malam. Lailatul Qadar itu akan turun di malam-malam ganjil. Dan kebetulan sebentar malam ganjil itu sangat kuat sekali karena dia kebetulan juga malam Jumat. Dan kebetulan dia berada pada malam yang ke-21 atau malam ganjil.
sebagaimana yang tertera di beberapa kitab, sebagaimana juga pendapat oleh Al-Imam Al-Ghazali. Tapi kalau Imam Al-Ghazali itu ada hari-hari yang ditentukan. Misalnya kalau Ramadan jatuh pada hari Sabtu, maka kemungkinan besar Lailatul Qadar itu jatuhnya pada malam ke-23. Nah, itu kata beliau. Ada rumus ya, ada rumusnya. Jadi ini perhitungan-perhitungan ulama-ulama kita yang jauh lebih tinggi cara menerawangnya kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh lebih tinggi ibadahnya, lebih suci hatinya dibanding kita-kita semua. Kita merujuk ke situ saja. Tetapi ada hitung-hitungan ulama juga bahwa Quran. Jadi makanya itu ayatnya hanya mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adratul qadri khairun min ruhu fiha kulli amrin salamun. Jadi Lailatul Qadar dia itu yang turun waktu itu karena kemuliaannya, maka di situ juga disebut dengan turunnya Al-Qur'anul Karim. Maka ini sebagian ulama berpendapat bahwa nuzulul Quran itu adanya di itulah disebut dengan Lailatul Qadar sebenarnya. Tetapi yang dimaksud lagi kalau penafsiran di situ tanazzalul malaika adalah turunnya malaikat itu berserta dengan seluruh malaikat-malaikat yang di langit. Itu artinya Al-Qur'an yang turun bukan ayat per ayat. Bukan Al-Quran secara sekaligus, tapi makna turun Al-Quran di situ malam Lailatul Qadar adalah dia turun ke langit dunia maksudnya. Adapun turun ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itulah yang dicicil ayat per ayat, dan itu terjadi pada malam ke-17 bulan Ramadan. Nah, gitu. Jadi ada perbedaan di kalangan ulama dalam menafsirkan ini tentang Lailatul Qadar dan turunnya Al-Quran di situ. Nah, kalau rumusnya Lailatul Qadar itu yang umum kita pakai adalah pendapat pertama bahwa Lailatul Qadar itu ditunggu bukan di malam ganjil saja, tapi Lailatul Qadar itu insya mesra hendaknya ditunggu mulai malam pertama Ramadan sampai malam terakhir. Jadi kalau ada orang hanya menunggu di malam ganjil berarti ngincer, ya. Kan itu. Tapi tunggulah Lailatul Qadar itu mulai malam pertama sampai malam terakhir. Itu kenapa Nabi setiap malam-malam terakhir Ramadan itu 10 terakhir dia lebih banyak itikaf di masjid, lebih banyak ibadahnya, lebih banyak sujudnya, lebih banyak zikirnya kepada Allah, karena disitulah kemungkinan besar, jadi hampir 99% disitulah malam kemuliaan akan datang di 10 terakhir Ramadan itu. Makanya hadis Nabi lebih banyak mengatakan malam ganjil. Malam ganjilnya wallahu alam yang mana, apakah 21, 25, 27 dan 29 situ. Nah, tapi kalau kita lihat pendapat ulama yang populer, matematikanya Lailatul Qadar ya. Matematikanya Lailatul Qadar itu ternyata dia turun di malam ke-27. Dengan matematika seperti ini. Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu disebutkan dalam surah Lailatul Qadar berapa kali? Ya, saya kasih bayangan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. 1. Lailatul Qadar khairum min alfisan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Berapa kali? 3 kali. Nah, sekarang hurufnya Lailatul Qadar ada berapa? Hurufnya Lailatul Qadar ada berapa? Lailatul Qadar. Lam, Qaf, 9. Ada 9. Berarti 3 kali 9? Berapa? 27. Ini apa Pak Ustaz? Nona jandik. Nah, teman ya Bandi Mas Yero. Jadi Lailatul Qadar disebutkan dalam surah Al-Qadar insya mesra di mana saja berada para pendengar yang setia bahwa Lailatul Qadar itu 3 kali disebut dalam surah Al-Qadar, dan hurufnya Lailatul Qadar ada 9. Kali 9 sama dengan 27. Itulah rumusnya. Jadi lebih banyak memang Lailatul Qadar itu turun pada malam ke-27 Ramadan. Nah, makanya orang banyak ngincar di situ, banyak beribadah. Salat tasbih lah, salat taubat lah, salat tahajud, sampai itikaf di masjid. Itu ya. Iya, rumusnya seperti itu. Malam Lailatul Qadar adalah malam paling mulia. Paling mulia, lebih baik daripada 1000 bulan. Iya, apa didapatkan di situ, Ustaz? Iya, yang kita dapat gini. Makanya kalau setiap malam kita baca Allahumma innaka afun tuhibbul afwa
fa'fu anna. Jadi selalu kita minta ampun kepada Allah. Ya, minta pengampunan dari Allah. Jadi yang paling besar sesungguhnya, yang paling besar itu insan mesra adalah ampunan dari Allah. Tidak ada yang kalah itu, apalagi yang kita mau. Iya. Untuk apa harta banyak kalau kita tidak diampuni? Ampunan dan Iya. bedanya ya. Untuk apa jabatan tinggi kalau kita tidak diampuni? Iya. Untuk apa kita mulia di dunia tapi siksa di akhirat? Ya kan gitu. Iya. Tapi kalau Allah sudah ampuni, ya minimal kita dapat kebahagiaan di dunia dan kita dapat kebahagiaan di akhirat. Iya. Rasulullah apa tidak bahagia? Hidupnya. Meskipun dia tersiksa, kita lihat di dunia kan. Oh, dibully lah, dikejar lah, sampai embargo ekonomi, sampai dimusuhi oleh orang-orang kafir. Apakah Nabi sedih? Tidak. Nabi tetap bahagia karena dia selalu bersandar kepada Allah. Yang kedua, yang paling hebatnya lagi, Nabi diampuni dosanya masa sekarang, masa yang akan datang, dan masa lampau. Ini makanya Nabi itu dikatakan al-insanul kamil. Kita terkadang hanya merasa hebat di mata manusia, tapi kita hina di hadapan Allah. Nah, yang paling penting itu, makanya itu setiap malam malam Ramadan selalu kita minta ampun kepada Allah. Ya Allah, ampuni saya. Allahumma innaka afuwun. Selalu kita minta itu. Setiap habis tarwih. Allahumma, kan ada memang lagu-lagunya. Nasyhadu an la ilaha illallah. Iya, menjelang buka puasa kan? Iya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kan selalu Kira-kira insan mesra. Iya, nah, kita kan ada bercakap juga. Seandainya itu terus ya itu ya bahaya. Kan gitu. Ya. Jadi yang paling penting itu adalah ampunan. Ya meskipun ya selalu mitos bahwa Lailatul Qadar itu kalau turun ciri-cirinya matek kewe. Nah, tiap malam itu loh, air. Apalagi sekarang. Saya hampir tiap malam merasakan bangun dari iya, matek kewe. Mati ke ikuti kula pangan yang lima kasar itu antara mati ke matuwe. Bicawe Pak Dewang, makanya Pak Dr. Kamal kurang kali-kali nero, maka memang Pak Dewang bagi-bagian namanya perpua. Iku Pak kali-kali. Makanya kali-kali anggota ini susah iki. Di mata. Telepon untuk berinteraksi, Facebook berinteraksi, YouTube berinteraksi. Oke, silakan. Jalur seperti biasa kita buka untuk Anda. Nah, biasanya kalau iktikaf Ustadz, biasanya apa yang dilakukan orang-orang? Apa? Itu jangan macam-macam mikir. Ini juga. Jadi, biasanya apa yang paling? Kenapa banyak sekali A-nya? Biar kayak amin. Tadi itu Ustadz. Mempertegas. Tadi itu Ustadz. Salah. Oh gitu. Artinya intonasinya, retorikanya begitu. Biasanya orang yang dilakukan orang pada saat itikaf itu, yang pertama kita memperbanyak sholat lain, sholat taubat, sholat malam, sholat tasbih, tadarus Al-Quran. Ya, bukan tidur. Ini kan banyak orang itikaf di masjid lima tidur. Banyak sahur. Jadi orang di situ sebenarnya kan intinya orang itikaf di masjid ya sesudah sholat tarwih datang ke masjid sambil bawa makanan misalnya kan. Jadi tidur meskipun ada tidur hanya 2 jam, 1 jam begitu, baru bangun lagi berzikir, baru pergi ambil lagi air wudhu, kemudian tahajud lagi, kemudian lagi sholat yang lain misalnya. Yang diperbanyak itu zikir. Kemudian yang zikir-zikirnya adalah zikir-zikir minta ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illallahul hayyul qayyum wa natubu ilaihi. Itu terus yang paling banyak kita lakukan itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab berharap itu. Makanya perutnya untuk menahan. Jadi makanya terakhir Ramadan itu ikat pinggangnya Nabi itu dikuatkan. Baru kamu bertanya bagaimana kalau itikaf sambil bawa cemilan? Iya, begitu. Bawa cemilan, bawa makanan orang. Kalau mau makan puas jangan itikaf. Biasanya gini. CFF. Biasanya gini Bang Dimas. Biasanya kita itikaf kan ada panitia masjid biasa siapkan itu makanan, ada sahurnya apa, ada cemilan-cemilan disiapkan kue-kuenya. Biasa ada seperti itu. Sekedar informasi Bang Ude, alhamdulillah pengurus Masjid Raya Kota Parepare mau menyiapkan memang program itikaf. Itikaf ya ada betul. Jamaah Kota Parepare yang mau mungkin kayaknya mulai malam nanti. Ya. Jadi memang ada rundownnya juga. Oh gitu ya. Jam sekian jam sekian ini istirahat ini, kemudian sekian ini sholat ini sampai subuh. Memang dibuat rundown. Ya. Dapat bocoran dari oh ya alhamdulillah. Dulu kalau waktu saya
kontrak di daerah Nunukan, waktu saya kontrak ceramah di sana, itu teman-teman yang iktikaf itu biasa ada pengajian, ada kajian. Jadi kita diundang ke sana untuk kajian sampai tengah malam itu sambil kita iktikaf juga. Jadi membicarakan kemaslahatan dan masalah keumatan. Nah, gitu. Bisa diisi karena itu bagian daripada iktikaf itu termasuk berbagi ilmu kepada teman-teman kita dan saudara-saudara kita. Good ini. Ada pertanyaan. Good Di untuk Masih Raya ya. Dari Nur Aisyah. Nur Aisyah Cahaya Ramadhani. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Puy. Ada orang yang mengatakan kalau orang tua tidak boleh disakiti oleh anaknya. Apakah anak itu berdosa jika anak tidak disakiti orang tuanya? Maksudnya anak tidak disakiti orang tuanya? Ada Orang mengatakan kalau orang tua tidak boleh disakiti oleh anaknya. Orang tua ya yang tidak boleh disakiti oleh, memang tidak boleh disakiti oleh anaknya. Kemudian apakah anak itu berdosa jika anaknya tidak disakiti orang tuanya? Maksudnya Ya, mungkin boleh diperjelas Pak iya, Ustaz. maksudnya gini Saya bisa mendengarkan. orang tua ya, kembalikan begini. Kita sudah bisa pahami ini bahwa apakah berdosa ya, misalnya kalau ada orang tua tidak disakiti anaknya ataukah sebaliknya, tidak ada memang kekuatan anak untuk bisa mendiskreditkan orang tua, membantahnya, suaranya anak kepada orang tua. Yang kita bahas kemarin dulu itu adalah beberapa hari yang lalu, orang tua hanya berdosa kepada anak jika orang tua tidak memberi pendidikan yang layak kepada anaknya dan tidak menafkahi anaknya, apalagi tidak menikahkan anaknya kalau ada yang sudah ketemu dengan jodohnya. Nah, itu. Bagaimana dengan anak? Anak bagaimanapun salahnya orang tua, maka jangan pernah engkau berbantah-bantahan dengan kedua orang tuamu. Apalagi fala takullahuma uffin. Janganlah engkau berkata ih dan cis. Tahu itu kan yang seperti itu kadang-kadang ais. Ya, kita begitu ya kalau disuruh langsung begitu mengeluh, jangan ya. Jangan. Meskipun orang tuamu menyuruh engkau menduakan Allah, meskipun orang tuamu menyuruh engkau mendoakan Allah, tetapi lemahkan, rendahkan suaramu dan tolaklah ajakan itu, tolaklah perintah itu dengan tidak menyakiti hati orang tua. Meskipun engkau sudah punya jabatan, meskipun engkau hebat, tetapi orang tua gitu ya. Jadi tidak ada jalannya memang anak menyakiti kedua orang tuanya. Jadi jangankan sengaja, tidak sengaja saja itu berakibat fatal. Contoh yang paling konkret, kalau orang tua misalnya sudah usur, dia buang air kecil di tempatnya, ataukah dia sudah pakai pampers dan tiba-tiba berbau, lalu anak itu menutup hidungnya dengan tidak sengaja menutup hidungnya karena berbau, maka kata Nabi, anak itu sesungguhnya ada yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Nah, gitu. Kalau maksudnya itu mungkin cahaya yang orang tuanya nasakiti anaknya dalam bentuk fisik, itu berdosa tidak orang tuanya? Nah, kalau dia menyakiti anak dalam bentuk fisik hanya karena mendidiknya, maka dibolehkan. Misalnya dia tidak sholat, maka dipukul. Memukulnya pun itu pakai telapak kakinya saya dipukul. Kemudian bisa disertai dengan salawat. Telapak kaki? Iya, telapak kaki dipukul. Kan gitu? Bukan telapak kakinya anak yang dipukul. Oh. Kira telapak kaki. Bukan telapak kaki dipakai memukul. Oke, pertanyaan kedua Sikri. Oke. Baca Sikri. Izin Pak Ustaz. Ini siapa? Dari Syarifuddin. Izin bertanya Ustaz, apakah saat turunnya malam Lailatul Qadar bisa didapat semua orang yang diberi hidayah pada malam itu seluruh dunia barat? Ibarat orang menyaksikan gerhana bulan. Oke, dipahami. Turun personal. Jadi kita kan menganggapnya begini. Lailatul Qadar itu seperti kalau satu kelompok masyarakat besar semuanya kena. Enggak ya. Tergantung masa kita yang di Masjid Raya beribadah baru di lapangan baru turun Lailatul Qadar baru kena juga di lapangan? Kan tidak. Kalau hawanya sih kena, tapi persoalan hidayahnya kan beda. Yang diberi itu pahala di situ yang paling tinggi adalah orang yang beribadah. Nah, contoh, kita begadang itikaf, zikir, sholat malam,
salat tahajud, salat taubat. Lalu ada orang begadang hanya main gitar-gitar, main domino. Turun Lailatul Qadar malam itu, apakah orang yang main domino dapat juga? Enggak kan? Berarti yang dapat di situ adalah yang beribadah. Ya meskipun ya secara kalau dalam satu dunia ini semuanya beribadah, turun Lailatul Qadar ya dapat semua. Lailatul Qadar maksudnya dapat ibadahnya adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, gitu ya. Jadi yang harus dicatat ini Pak Syarifuddin, bahwa yang beribadah aja, yang berzikir, baca Al-Qur'an, itu ibadah semua itu. Jadi ada orang meskipun misalnya di rumahnya dia beribadah, baca Quran, tadarrus, kemudian dia bangun tengah malam, tetapi begitu turun Lailatul Qadar ya dapat ya namanya hidayah seperti itu, artinya lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi memang yang paling penting adalah ketika kita di masjid dalam keadaan iktikaf di masjid, Qadar turun. Jadi... Kalau dalam hadis memang disebutkan itu dalam kitab Durratun Nasihin bab tentang Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Itu biasanya Lailatul Qadar kalau turun disertai hujan gerimis, dan hawa malam itu tidak panas dan tidak dingin, enak sekali, sejuk. Kemudian ciri yang paling kentara bisa dilihat di pagi hari. Apa itu di pagi hari? Biasanya matahari bersinar sangat keputihan sekali, putih bersih. Bang Ude, saya ingat beberapa tahun kemarin Bang Ude pernah cerita bahwa punya pengalaman spiritual terhadap Lailatul Qadar. Bagaimana perasaan Bang Ude pada waktu itu? Pokoknya enak sekali. Itu air mata itu tidak bisa dibendung. Itu Bang Ude rasakan pada saat tengah malam, subuh, ataukah paginya atau seperti apa? Pokoknya sepanjang malam itu dirasakan terus enak sekali, dan tidak ada faktor kemalasan, tidak dipikir. Yang kita pikir adalah kenikmatan terus beribadah kepada Allah. Dan pagi harinya sampai subuh itu air mata itu tidak bisa dibendung, itu selalu mau keluar karena saking nikmatnya. Jadi saya hanya baca beberapa hadis dan pelajari itu semua. Loh, saya mengatakan inikah yang dimaksud ya? Seperti itu kan? Hawanya sudah itu cari ciri-cirinya. Hujannya dalam keadaan tidak keras. Dia hanya gerimis, dan semua orang bisa lewat di tengah hujan itu. Semua orang bisa lewat, tidak ada istilah bernaung. Karena hawa waktu itu tidak panas dan tidak dingin. Tidak ada orang yang bersendak, pokoknya nikmat sekali. 1000 bulan itu pasti ada setiap tahunnya? Pasti ada setiap tahunnya. Berarti secara logika saya bisa mengalami itu tiap tahun Bang Ude. Karena saya tiap tahun siaran sahur. Ya begitu ya. Siaran sahur. Menangis lebih dari 10 tahun. Menangis bisa, makanya tadi saya tanya bagaimana pengalaman spiritualnya Bang Ude. Siapa tuh tanpa lisak dingin. Kalau itu kan menangis karena mungkin merasakan kenikmatan. Kalau menangis karena tidak merasakan apa. Kita biasanya begini. Kita biasanya itu menangis itu karena terharu. Menangis itu karena ada perasaan yang lain-lain memang kita rasakan. Ada seperti itu. Kalau sekarang saya rasakan. Baik, ada jawab telepon. Oke. Halo, selamat warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aldi, silakan. Masih di Pangapara Lembang. Oke, silakan Pak Aldi. Ini mungkin sedikit dan tema ya. Oke, Lailatul Qadar ya, boleh. Salah satu ayat yang atau dalil ya, sangat populer mengatakan bahwa tuntutlah ilmu sampai negeri Cina. Udul ilmu walau bisin. Oke. Iya. Kenapa ke negeri Cina bukan ke negeri Arab ke Maroko kah? Biasa juga didengar ketika ada ceramah mengatakan diangkatnya satu ilmu di bumi ini, meninggalnya seorang ulama. Ditarik hubungannya itu ya, pertanyaan seperti itu ya. Itu saja pertanyaan singkat dan jelas. Oke. Ya, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh saya jawab sedikit ini Bang Ude? Ya, ada pertanyaan saya. Ini betul hadisnya saya apa tidak? Terus yang kedua, kalaupun misalnya Pak, inilah pembuktian bahwa Nabi itu beliau itu hebat, visioner. Karena kan kita bisa lihat Cina itu sekarang bagaimana betul ilmunya. Hanya nyawa sekarang Cina yang tidak bisa dibuat, sedangkan yang lain matahari sampai semua ada kawinnya. Kehebatan teknologi itu ada di Cina ya. Di Cina, makanya inilah salah satu bukti kehebatan Muhammad kita sekarang di Cina ya. Ya, yang pada waktu itu belum ada Zoom. Belum ada handphone semua, tapi beliau sudah tahu akan ini yang terjadi. Silakan Bang. Oke.
Jadi ada yang mengatakan ini hadis, ada yang mengatakan ini adalah perkataan ulama hadis. Meskipun tingkat kekuatan hadis ini banyak menganggapnya adalah dhaif, tetapi ini hanya motivasi beribadah. Kenapa Nabi mengatakan udlubul ilma walau bisin? Ada juga mengatakan ini hadisnya hasan ya, naik ke tingkat satu derajat karena dibawa naungan hadis sahih. Udlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu meskipun harus ke negeri Cina. Kiblatnya kenapa kok Nabi kok belum tahu petah ya, nggak tahu apa, kenapa harus negeri Cina? Pertama, Cina itu peradabannya luar biasa, ya, budayanya, peradabannya luar biasa. Sampai kita kenal beberapa dinasti-dinasti ya, sampai dinasti Ming itu ada semua. Kemudian dinasti Han itu semua ada, sampai selirnya sekian orang, ada 1000 malah, ada ratusan. Kemudian yang kedua, Cina itu kan penduduknya padat. Dan dialah bangsa Cina yang menerapkan hadis Nabi. Hadisnya sahih. Apa kata Rasulullah? Kalau kau sudah menikah, perbanyak anakmu. Coba bayangkan. Tapi yang tangkap ini kan orang Cina kan? Ya, hampir 2 miliar. Iya. Bahkan lebih sekarang. Orang Cina kan? Kenapa dia tangkap begitu? Artinya di mana-mana orang Cina ada. Iya. Coba lihat, ke Amerika ada pecinan. Iya. Indonesia ada pecinan. Di Taiwan ada pecinan. Di mana-mana ada pecinan. Iya. Ada semua kan. Kenapa? Karena penduduknya banyak. Itulah kenapa Nabi mengatakan perbanyaklah anakmu kalau kau sudah menikah, karena aku ingin berbangga-bangga dengan keturunan yang banyak. Tetapi keturunan banyak di sini yang punya kualitas, ya alhamdulillah Cina kan punya kualitas penduduknya. Dia punya kualitas orang-orangnya. Sampai-sampai apa saja bisa dibuat. Finlandia yang penciptakan HP sekarang ada semua di Cina. Ada di Cina. Mobil di Jepang ada semua di Cina. Ada wulingnya, kan gitu. Dia bisa itu orang Cina itu. Itu dahsyatnya itu, ya. Pekerja-pekerja dari Cina juga ada di Morowali banyak sekali karena dia punya keahlian. Tidak ada orang-orang kita yang berani naik berjalan di kabel itu, kemudian pasang itu masalah listrik itu sampai ketinggian berapa kaki. Sutet. Iya, luar biasa kan orang Cina. Kemudian penduduknya Cina begitu selesai tamat SMA, mereka langsung wajib militer. Mereka diganjok fisiknya. Kita selesai tamat SMA, ada nggak wajib militernya? Pernahkah kita digambel seperti itu? Kan tidak. Orang Cina sudah punya persiapan. Kita malah apa persiapan tak? Kan kita hanya bertengkar bagaimana pagar laut saja. Bagaimana memperluas wilayah. Tapi tidak pernah mempersiapkan SDM kita. Padahal itu orang Cina sudah mempersiapkan jauh hari sebelumnya. Orang Cina sudah mempersiapkan itu, ya, SDM-nya, tamat SMA langsung wajib militer, baru bisa masuk perguruan tinggi atau mau bekerja. Iya. Coba bayangkan itu, dikasih keahlian loh. Ya. Ini kamera ini 2 buatan Cina sama ini. Kamera 2. Coba ya, buatan Cina semua. Ya, Samsung HP sekarang buatan apa itu? Samsung Korea. Samsung Korea ya. Kalau buatan Bugis cuma Samsung. Samsung Korea. Yang buatan Bugis itu Samsuding. Seripudin tadi yang bertanya. Gitu. Jadi ada alasan ya, kenapa Nabi mengatakan seperti itu, karena kita disuruh belajar budaya mereka, disuruh belajar tentang bagaimana budaya orang Cina, sampai bentuk pertahanan strategi perannya saja siapa yang buat tembok besar? Kan Cina kan. Iya. Ada nggak negara yang sudah buat begitu? Tidak ada. Orang Cina itu jauh hari sebelumnya sudah ahli dan strategi peperangannya bagus. Itulah kenapa Nabi belum orang kenal ini namanya daratan Cina, tapi Nabi sudah menyebutkan Cina. Ya, Quran Indonesia. Cina yang kuasai. Di situ lebih hebat orang Cina. Berubah besarnya. Kedua begitu laris kecil. Begitu lari. Kenapa kecil ini, Bu? Naik minyak. Selalu banyak alasan. Mendre wal tapung, mendre. Kalau begitu. Orang Cina mana? Tidak pernah kan? Iya. Coba bayangkan itu. Itu saja loh, dari hal-hal yang kecil seperti ini saja kita belajar. Makanya Pak Aldi, tidak usah bikin negeri Cina, ke Parepare saja. Banyak orang Cina di Cina. Iya. Ya, pelajari budayanya. Orang Cina tahu bahasa kita tidak tahu bahasa Cina.
Ya, cocok. Dikina balu. Coba. Itu mi mak bahasa Cina nih. Mak bahasa Cina. Kita bahasa Bugis nggak tahu. Oke, mungkin begitu jawabannya Pak Aldi. Ya. Untuk yang lain Bang One, Ibu Handayani biasanya rajin-rajin masuk. Oke, silakan Suharsi. Iya Ustaz, ini kan bisa dibilang mau masuk Lailatul Qadar insyaallah. Ya. Tapi banyak sekali godaan-godaan untuk mencapai itu. Nah, itulah tantangannya. Kau kira yang bahagia itu tidak punya godaan? Ustaz. Lanjut Ustaz. Itulah tantangannya. Allah itu memberikan ilustrasi seperti dalam Al-Quran. Waman syaa falyakfur, waman syaa falyu'min. Kalau kau mau beriman silahkan. Kalau kau mau kafir silahkan. Dikasih pilihan. Yang kau pilih. Kalau menanjak itu Anda ya capek lah. Banyak onak dan duri di jalan. Itu kan tantangannya. Karena ujungnya di atas itu pasti kau akan bahagia. Coba. Kalau kita naik menara saja. Kan capek dulu tuh. Begitu sampai di atas menara, seluruh pare-pare dilihat. Indah atau tidak? Nikmat atau tidak? Nikmat. Pabelo mampu tuh. Iya, langsung selfie. Gitu. Coba bayangkan itu. Nah sekarang menurun itu tidak butuh tenaga, rem saja. Tetapi di sisi kiri kanannya banyak sekali godaannya. Di situ ada minuman keras, ada maksiat kemana-mana, ada judi, ada makanan yang haram, banyak sekali godaannya. Ya. Dan kalau kamu menghampiri itu, ya sudah, kita sebelah kirinya kan ada jurang, maka kita akan terhempas di bawahnya, tidak bisa akan bangkit lagi. Nah itu kan godaannya. Itu juga kalau kita menghadapi Lailatul Qadar. Ini kan belum Lailatul Qadar, luar biasa godaan kita mulai pertama Ramadan di sini Parepare. Tidak ada seheboh Parepare. Kampung yang lain, Sidrap, Pindrang, tidak sehebat Parepare. Coba bayangkan. Lailatul Qadar Pak Ustaz, sebelum ke iktikaf ini. Ini kan ada, alhamdulillah sekarang sudah menjadi budaya di masyarakat kita di Parepare. Dulu kan yang kita kenal itu Masjid Taqwa. Hanya Masjid Taqwa yang biasa. Sholat Lailatul Qadar. Iya, sholat Lailatul Qadar. Itu pertanyaan saya, Lailatul Qadar. Sekarang ini kan tahun lalu itu ada beberapa masjid, hampir 10 masjid itu sudah sholat Lailatul Qadar. Ada nggak sih sholat Lailatul Qadar? Saya cari referensi, ternyata sholat Lailatul Qadar itu tidak ada. Tapi kan daif itu. Iya, tapi kan banyak orang, kalau mas sempatnya Lailatul Qadar, ke Masjid Taqwa atau Kutiga misalnya, bagaimana penjelasannya itu Pak Ustaz? Iya, sholat Lailatul Qadar itu yang dimaksud itu mas masuk kategori sholat lail. Tarwih saja itu Bang Dimas, Nabi tidak pernah memberikan nama sholat tarwih itu. Dia nak kenal Pak Ustaz, mabila lah dia bulan-bulan. Sholat lail jaga. Yang dikasih nama Nabi itu sholat itu adalah termasuk sholat witir, sholat duha, tahajud itu kan dalam Al-Quran ada memang. Tapi yang disebut dalam Al-Quran sholat lail termasuk sholat tarawih, sholat lail. Kenapa tiba-tiba muncul nama sholat tarawih? Karena itu sama sahabat. Tarawih itu artinya singgah-singgah, berhenti sedikit. Sudah itu 2 rakaat berhenti lagi, minum lagi. Itu namanya tarawih. Singgah-singgah. Nah, itu penamaan oleh sahabat gitu. Nah, sekarang sholat Lailatul Qadar itu memang ada hadisnya, tapi dianggap lemah atau daif. Ya, dianggap lemah atau daif di situ. Tapi umumnya masyarakat kita banyak melaksanakan itu karena selalu menganggap ya malam itulah turunnya Lailatul Qadar. Tidak. Yang paling tepat itu adalah kita iktikaf. Iktikaf di situ mau berzikir, mau bangun sholat tasbih. Itulah dimaksud dengan sholat Lailatul Qadar sebenarnya. Iya. Jadi sholat di malam Lailatul Qadar itulah adalah salat taubatnya, sholat hajatnya, isinya di situ. Ya. Jadi bukan khusus sholat Lailatul Qadar, usolli sunat Lailatul Qadar. Jadi sholat Lailatul Qadar itu tidak ada khusus. Tidak ada khusus. Tidak ada khusus. Itu dibantah semua ulama itu. Kalau usolli sunat lail. Iya, malah dihimbau untuk tidak dilakukan. Ya. Karena itu dianggap baik, jangan sampai dilakukan menjadi sesuatu yang wajib. Bahkan pengalaman dekat rumah itu, ada masjid dekat rumah itu sampai lampu penerangan ditutup disampui ceritana supaya gelap itu mananya supaya khusyuk. Kenapa Nabi dulu kalau bangun tengah malam kan tidak ada lampu, kita ada lampu ditutup lagi. Jadi khusyuk itu bukan di situ, bukan di gelapnya. Gini, kalau kau merasakan bagaimana nikmatnya dan khusyuknya beribadah tengah malam, coba-cobalah di dekat kuburan. Kan gitu kan? Kau akan merasakan itu. Ini.
Itu pelajaran dari guru saya. Kalau kau merasakan bisa, silahkan. Silakan kalau di dekatnya saja, tidak usah di kuburannya, di dekat. Ya. Ataukah yang paling penting keluar dari teras rumahmu, sholat tengah malam di situ. Tetapi cocok ya nasangin bangun deh. Saya punya pengalaman beberapa tahun yang lalu, sudah lama. Saya mau pergi ke kampung teman, tapi di perjalanan tidak bisa melanjutkan perjalanan karena ada masalah. Akhirnya kita nginap di hutan. Itu dia. Sepanjang hidup saya sampai sekarang itu Bang Ude, itu salat subuh yang paling khusyuk saya lakukan. Enak sekali itu salat di paling situ. khusyuk. Soalnya saya tidur di hutan. Dirasakan itu, dirasakan itu pada saat kita sholat kalau di tengah hutan, seperti kalau ada mentor yang datang goda-goda, dirasakan sekali itu. Dan penyerahan diri saya, mengetong kami lo doang kurang kesalahan. Khususnya kan dari khusyuk itu kalau kita ingatan kita memang betul-betul konsentrasi kepada Allah. Anta'budallah wa illam takun tarah wa innahu yaraka. Dia aja namparan lu tuh ko khusyuk ni. Iya. Kau tinggi selesai ke sholat mati nih pura nih makut gambar Anda. Begitu. Ya. Kalau misalkan sholat baru banyak sekali ribu-ribu di sekitar tapi bismillah kayak berusaha fokus fokus iya. Fokus. Jadi bahasa anunya itu khusyuk adalah fokus kepada Sang Pencipta. Jadi kalau tidak terganggu dengan suara-suara itu tetap pada sholat, itu aja dirasakan itu kalau kita tengah malam. Dirasakan itu kalau tengah malam. Kalau mandi dori awat tiro. Ke daerah Siwa. Nah khusus sholat. Sampai di hutan. Masalah motoroi. Telung motor, yola 2 masolang, jadi ndak bisa kian terpasnya motor itu jadi penghalang saja. Ya. Tapi komelo husuk bicawe mo boleh kuburan kopit si baki buru Cina bolana Pak Ustaz. Ya. Sekali-kali. Husuk di situ. Pelajari di situ. Paling enak sebenarnya kalau kita pergi camping, kalau kita sholat seperti itu kan, yang biasanya ada hanya suara-suara jangkrik, ya ketika kita sholat itu seperti kalau ada yang kita rasakan itu yang mengelus-ngelus kita. Jangkrik yang gemericik air sungai itu. Ya, seperti itu kalau ada yang mengelus-ngelus kita, ada bayangan di depan itu, ada di samping kita, selalu itu ada perasaan seperti itu. Ya, tapi tetap kita fokus untuk memperbaiki bacaan kita dan khusyuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lailatul Qadar yang berikutnya ke iktikaf, bagaimana iktikaf yang baik ini, bagaimana apa aturan-aturannya ini Bang? Oh ya. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memang mempersiapkan dirinya untuk iktikaf itu 10 terakhir ya. Iya. Nabi pertama itu memang Rasulullah itu memperbaiki dulu niat dulu. Niat betul-betul iktikaf kepada Allah Subhanahu. Jadi itu yang pertama dipersiapkan adalah niat dulu. Yang kedua adalah bagaimana kekuatan fisik kita untuk berada di masjid, kemudian tahan untuk baca Quran, tahan untuk berzikir, tahan untuk tadarus Al-Quran, atau tahan untuk beribadah, sholat lail. Itu tuh. Kalau bisa, kalau banyak kita itikaf di masjid raya, banyak orang ya tidak apa, tidak ada salahnya. Oke, mending kita sholat tasbih aja berjamaah di situ. Sudah itu baru kita istirahat, kemudian kita berzikir-zikir sambil menunggu masuk waktu salat tahajud. Tidur sebentar baru bangun untuk melaksanakan ibadah salat tahajud. Kemudian sampai subuh kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masuk waktu subuh kita salat subuh dan berakhir keluar dari masjid, berakhir juga iktikaf waktu itu. Nanti malam baru lanjut lagi boleh. Nah, gitu. Jadi niatnya dulu yang perbaiki. Lebih bagus yang mana, ikut program atau kita melakukannya secara person? Sebaiknya semuanya bagus. Cuma memang ada yang merasakan kalau melalui program itu lebih terpadu, misalnya lebih terkoordinir, lebih sistematis. Tapi kalau secara perorangan, ya mau-maunya dia. Yang mana semua lakukan, apakah salat tasbih dulu, apakah salat taubat dulu. Nah, biasanya kalau kita terpadu, itu ada yang bimbing, ada yang bisa jadi imam untuk salat kita. Tapi kalau kita perorangan, ya siapa tahu kita tidak tahu salat tasbih, maka kita poco kikoro usaki. Akhirnya kita tidak bisa laksanakan salat tasbih. Tapi kalau terpadu ada yang bimbing, ya itu lebih baik ya. Tapi kalau kita paham semuanya, ya biar sendiri lebih bagus juga. Sebab Nabi kan tidak pernah berjamaah. Ya, tidak pernah terpadu Nabi.
dalam itikaf beliau selalu sendiri dan selalu dibawakan makanan oleh istri beliau ketika dia berada itikaf di masjid. Ya, di situ boleh ada pengajian ya, pengajian boleh. Yang seorang ustaz iya, harusnya begitu. Ada pembelajaran agama di situ boleh. Jadi misalnya kita tidak, sudah bukan cuma hanya doa, bukan, sholat. Bukan. Jadi itu bagian daripada zikir. Jadi zikir ilmu kan ada. Ya, zikir-zikir dalam Al-Qur'an kan ada. Apa kata Allah? Aqimis shalah li zikri. Dirikanlah salat untuk mengingat aku. Jadi meskipun kita mengkaji ilmu, itu juga bagian daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak modelnya. Jadi kalau yang seperti yang teman-teman dinunukan itu hari, begitu modelnya. Kumpul di masjid, bayangkan kita kajian jam 11 malam sampai jam 12. Iya. Baru tidur, jam 2 bangun lagi untuk salat tahajud sampai waktu subuh. Ya, tapi kalau masih gak Pak Ustaz palete ka sorona. Tadinya itikaf itu itindo no. Gato makoro kapan lomi palete ka sorona nemi le ganggu ko nuna ini. Nah, ini triknya. Teman-teman ya, teman-teman semua ya. Ya, insan mesra yang itikaf, yang mau itikaf sebentar malam, tolong kalau membaca Al-Qur'an jangan tunduk. Ya. Jangan tunduk baca Al-Qur'an. Usahakan baca Al-Qur'an ya tegaklah seperti ini ke atas. Ya, tegak. Jadi tegak saya. Jangan tunduk begini. Kenapa tunduk? Karena saraf ngantuk kita memang jauh lebih besar. Jadi, itulah kenapa baru 2 ayat mengalih-alih nih. Apalagi kalau rebahan. Ya. Mengalih-alih nih, ya gitu. Ya. Tapi Ustadz ada memang orang yang kalau tadarus si rebahan nih? Ada. Ada, tapi bagusnya kita tegak. Udah agak miring ke sedikit ke arah sebelah kiri. Kalau kayak agak lama minta darus. Ya biasa. Makanya itu banyak orang mengatakan ya kalau kau tidak bisa tidur maka ambil Al-Qur'an kau baca. Ngantuk kau itu tidur toma kau. Betul. Iya kan? Kalau nggak bisa kita tidur, mending membaca. Baca Al-Qur'an, baca Al-Qur'an ngantuk gitu. Langsung kita belakang iya, godaan syaitan. Setannya besar. Betul. Kasih itu resep bisa. Setannya besar itu. Betul. Baca Al-Qur'an itu jangan ngantuk kan itu. Membaca Ustaz, dengarkan saja di YouTube. Supaya kita mengantuk. Apalagi kalau kita sendiri yang baca. Ya. Oke. Ada tidak Ustaz? Doa-doa yang disunahkan selama itikaf? Iya. Paling bagus banyak doa. Doa apa yang kita tahu? Mau bahasa Indonesia, mau bahasa Arab. Kalau saya biasa selalu amalkan ini doa. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul ardhil azim. Masyaallah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inna a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli da'batin anta akhidhun bi nawsiyatiha. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Ini dua itu, ada 2 calon bupati dan wali kota yang saya bacakan itu alhamdulillah tembus semua. Iya. Tembus semua ini. Benar saya niatkan seperti itu. Ada doakan kayak tadi tuh Ustaz. Inilah insan mesra kalau misalnya seperti ini ada yang terlewat karena saya yakin Anda tidak bisa menangkap secara jelas tadi Pak Ustaz. Bisa menyimak Facebooknya Mesra. Iya. Nanti itu dilihat di menit ke 40 dan juga di YouTube-nya Radio Mesra. Nah, inilah gunanya bisa di-share kembali. Bisa kembali. Supaya bisa kalau bagus sekali itu, bagus sekali. Bisa dipotong tuh. Atau ada sumbernya dari mana Pak Ustaz supaya ini sumbernya dari doa apa itu Ustaz? Ini ada di Google. Sebenarnya sumbernya ini dari sahabat Nabi Abu Darda. Ini guru saya Pak Prof Andi Samsul Bahri dulu. Beliau waktu mengajar di Kabalangan, beliau mengatakan ambillah doa yang ada sumbernya dan ada dasarnya. Dasarnya ini dari Rasulullah mengajar kepada Abu Darda. Abu Darda diajar itu doa. Abu Darda, maukah engkau aku ajarkan satu doa, dan kalau kau baca ini doa, kau terhindar dari mara bahaya termasuk kepada keluargamu dan harta bendamu. Lalu ya mana itu ya Rasul? Dibacalah itu tadi. Kalau kemudian, untuk searching di Google boleh? Apa keywordnya? Boleh. Kata kuncinya apa? Cari doa. Kalau kita di Google itu cari doa keselamatan aja. Atau boleh di doa dimulai dengan kalimat Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul ardhil azim. Doa Abu Darda. Doa Abu Darda. Doa Abu Darda. Oke. Cari di situ. Oke. Bisa. Doa Abu Darda insan mesra. Iya. Coba coba ya. Bagus itu. Saya selama tahu itu doa tidak pernah saya tinggalkan sampai hari ini. Masya Allah. Sampai hari ini.
Waduh itu coba-coba Pak Ustaz. Mulai saya kelas 1 aliyah kalau saya tidak salah. Masya Allah, iya, mulai kelas 1 aliyah saya amalkan terus itu doa. Iya. Setiap maghrib saya baca, sholat isya baca, terutama paling bagus itu di waktu subuh. Habis sholat subuh kita baca itu. Tidak pernah kipas kita sekolah aliyah. Hah? Tidak pernah gitu. Ya, Pak mau bicara doa nih tuh, karena sana itu kakek milih closing. Apa SMK kita? Itu Abu Darda itu terjadi kebakaran di kampungnya. Itu 40 rumah itu terbakar di kampungnya, terbakar semua rumah di kampungnya. Tapi kata Abu Darda, dikatakan Abu Darda, isi takulisu. Makan sampai ke ulang, kata Abu Darda, tidak. Tidak aman saya. Kenapa ya? Nabi sudah ajarkan doa. Bencana ya Ustaz. Apa di situ anunya? Allahumma darabila ilaha illa anta alaika tawakkaltu. Oke. Okay. Closing nih Ustaz. Ya, baik, insya Allah kita closing hari ini pembicara. Siapa kayaknya closing Ustaz. Baik, kita berada pada malam ke-21 saya belum kembali. Mudah-mudahan ini adalah malam Lailatul Qadar sebagaimana pendapat ulama bertepatan dengan malam 21 dan bertepatan dengan malam Jumat. Kemudian dengan judul Lailatul Qadar dan I'tikaf dengan fadilahnya siapa yang beribadah sebentar malam kala iman dan takwa kepada Allah maka diampuni dosanya, didekatkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala dan diberi syafaat oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz, terima kasih Insan Mesra. Demikian dialog sore kita pada hari ini. Siaran ini akan tayang ulang besok pukul 6 pagi di 102,8 Mesra FM. Dan akan diupload juga di media sosial Facebook Mesra Radio Parepare dan YouTube Radio Mesra Parepare. Insan Mesra, kami pamit undur diri, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Radio Station. This is Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. And now another hour.